Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya untuk berbagi ilmu dan informasi. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan tentang sebuah kelas yang ada di OOP. Namanya adalah kelas kontainer. Jadi mirip seperti mobil ya. Mirip seperti namanya mobil kontainer. Apa sih fungsinya? Kita lihat dulu untuk definisinya. Oke, untuk yang pertama, kelas kontainer ini tersimpan di dalam package Java AWT. Jadi nanti pada saat di dalam program kita harus memanggil java.awt ini untuk menggunakan kelas kontainer. Apa sih fungsinya? Dari definisinya, fungsinya adalah fungsi dari kontainer adalah untuk menampung seluruh komponen GUI pada program GUI. Atau dengan maksud lain, komponen GUI itu tidak bisa langsung ditempelkan ke frame, tetapi komponen itu harus ditempatkan dulu, ditempelkan ke kelas kontainer. Baru kemudian kelas kontainer ditempelkan ke kelas JFrame. Nah, apa sih maksudnya? Contohnya begini. Yang disebut dengan komponen GUI itu seperti text box, atau label, atau combo box, atau button. Nah, itu contoh dari beberapa dari komponen GUI. Nah, untuk di Java sendiri kita nggak bisa langsung tempelkan objek ini langsung ke atas formnya, tapi kita harus tempatkan objek ini ke sebuah kelas lain, namanya adalah kelas kontainer. Jadi dia yang nanti akan menampung seluruh datanya itu, seluruh objeknya itu ditampung sama kelas kontainer, baru kemudian dari kelas kontainer itu ditempelkan ke kelas JFrame. Untuk JFrame seperti yang sudah disampaikan di video sebelumnya adalah kelas JFrame hanya sebatas untuk membuat formnya. Jadi dengan maksud lain, komponen GUI itu komponen GUI seperti text box, seperti label, combo box, radio button dan yang sebagainya itu tidak bisa langsung ditempelkan ke formnya, tapi harus ditempatkan di atas kontainer. Namanya adalah kelas kontainer. Kita lihat langsung ke contoh programnya seperti ini. Nah, sebagai contoh, kita akan membuat satu buah label. Pastinya kita akan gunakan objek dari kelas JLabel. Kita pakai objek dari kelas JLabel seperti ini. Kemudian sebelum kita lihat contohnya ini, di paling atas ada dua import yang kita pakai. Import Java Swing sama import Java AWT. Kenapa? Karena untuk Java Swing ini kita perlu mengimport kelas JFrame-nya, sedangkan untuk yang AWT kita perlu mengimport kelas kontainernya. Jadi masing-masing kita bikin dulu objeknya seperti ini. Kita bikin objek pertama namanya konten untuk objek dari kelas kontainer. Kemudian ada objek namanya objek label untuk kelas JLabel. Nah, yang mana sih perintahnya? Maksud dari objek label ini nggak bisa nempel tidak bisa langsung masuk ke formnya seperti contohnya ini. Ini adalah perintahnya kalau kita mau memasukkan objek ke atas form, maka objek ini akan ditempelkan ke kontainer. Nah, caranya adalah menggunakan metode add ini. Jadi ini artinya adalah objek dari JLabel ini kita masukkan ke dalam kontainer. Baru kemudian perintah yang ini, yang atas ini, konten sama dengan konten, ini adalah perintah. Gampangnya adalah ini adalah perintah untuk menempelkan kontainer dengan kelas JFrame-nya. Jadi dia yang sebagai pengumpulnya untuk ditempelkan ke kelas JFrame-nya. Nah, untuk kelas JLabel akan kita buat tulisannya seperti ini, hi saya label, maka hasil akhirnya adalah jadinya seperti ini. Nah, jadi untuk labelnya sudah muncul karena kita sudah menggunakan kelas kontainer, dimasukkan ke dalam kontainer seperti ini. Konten sama dengan titik add object label. Karena ini nggak ada, maka objek ini nggak bakal bisa tampil ke atas frame-nya. Jadi seolah-olah ini ada satu buah frame, kemudian di belakangnya ini, di masing-masing bingkainya ini, di setiap sudutnya ini ditempelkan adalah kontainer.
yang mana isi kontainer sudah ditempelkan, sudah dimasukkan objek-objeknya seperti ini. Nah, kira-kira inilah contoh dari kelas JLabel. Terima kasih perhatiannya. Ketemu lagi.